Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat Bawaslu, dimanapun Anda berada. Kembali lagi pada acara Podcast Bawor edisi Ngabuburit Pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyumas. Eh, Perkenalkan, pada sore hari ini saya sebagai pembawa acara Eksti Rumiati, staf penanganan pelanggaran dan data informasi Bawaslu Kabupaten Banyumas. Tema pada sore hari ini yaitu bahaya fitnah dan ujaran kebencian. Di sini saya akan ditemani oleh narasumber podcast, narasumber yang luar biasa, yang mempunyai pengalaman yang sangat banyak. Beliau juga sudah berpengalaman di pemilu maupun pilkada dari tahun 2018. Di sini ada Bapak Hanan Wiyoko, SPDM Ikom. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Esti, selamat sore pemirsa podcast Bawor Sahabat Bawaslu Kabupaten Banyumas. Oke, sahabat Bawaslu, Bapak Hanan Wiyoko ini mempunyai banyak pengalaman, khususnya di pemilu dan pilkada ini. Beliau sebelumnya menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten Banyumas periode 2018 sampai 2023. Kemudian beliau juga menjadi jurnalis di satelit TV yang ada di Kabupaten Banyumas. Selain itu, beliau juga sebagai Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Banyumas. Kemudian beliau juga aktif di sosial sebagai aktivis sosial. Dan tidak lupa beliau pula menjadi panutan para mahasiswa di Universitas Peradaban dan pemberi pengalaman dan petuah. Beliau di sana sebagai dosen ilmu komunikasi Universitas Peradaban Bumiayu. Pengalamannya itu sudah tidak diragukan lagi, sahabat Bawaslu, Pak Hanan. Berlebihan Mbak Esti, tidak seperti itu pemirsa. Data-data mungkin nanti dari pemilu pilkada 2018 sampai 2024 akan dijelaskan oleh beliau narasumber, terutama di sini ada namanya bahaya fitnah dan ujaran kebencian atau yang sering sahabat Bawaslu mendengar adanya hoax ya. Di pemilu 2024 dan pilkada 2024 memang banyak bertebaran di yang namanya sosial media, baik itu Instagram Pak Hanan, Facebook maupun media sosial lainnya, bahwa ujaran kebencian atau fitnah atau hoax itu bertebaran ya Pak Hanan, terutama kepada para calon peserta pemilu begitu, baik dari presiden, wakil presiden, kemudian anggota legislatif ya, dan kemudian di pilkada sendiri di Banyumas pun ada ya ujaran kebencian terhadap waktu itu calon bupati dan wakil bupati begitu Pak Hanan. Nah, di sini sekiranya ini adanya fitnah atau ujaran kebencian terhadap masyarakat ya dan demokrasi. Ini pastinya mempunyai dampak ya Pak Hanan. Sekiranya itu dampak apa sajakah dari fitnah atau ujaran kebencian atau hoax ini sendiri Pak Hanan? Oke, Mbak Esti, terima kasih ya. Ini kita bisa ngobrol, bisa sharing terus tentang bahaya hoax. Mungkin kita awali bahwa sebelum hoax kan saat ini ya lebih banyak karena perkembangan teknologi informasi. Kalau zaman dulu sebelum ada perkembangan medsos, belum ada internet, mungkin orang itu lebih sering fitnah, terus melakukan penyampaian kabar bohong secara lisan, ketok tular, atau mungkin melalui media yang lain. Nah,
perkembangan teknologi informasi, di antaranya karena kita mudah mengakses HP berinternet, mediumnya berubah menjadi melalui perantara media sosial. Berbeda kalau dengan media mainstream kan kita ada cross check ya, ada keberimbangan. Nah, ketika media sosial sekarang siapa saja bisa membuat konten, bisa mengunggah postingan, sehingga siapapun berpotensi untuk menyebarkan informasi bohong. Entah itu informasi yang baik, entah itu informasi yang buruk atau bohong, bisa jadi ujaran kebencian, bisa jadi puja-puji. Jadi sekarang siapapun orangnya, mungkin teman-teman itu bisa dengan mudah dengan jari-jarinya itu membuat postingan dan kendala. Nah, hanya saja kalau kita kaitkan dengan konteks perbincangan ngabuburit sore hari ini, sorenya cerah ya Mbak. Di Sorenya luar ini jalan tadi alhamdulillah kesini banyak cerah. penjual takjil. Oh iya Jadi betul. saya langsung sini tadi nggak tergoda mampir beli takjil karena oh ini harus segera sampai Bawaslu ini. Nah, ujaran kebencian itu punya dampak yang merugikan, membahayakan, mengancam disintegrasi bangsa. Kalau kita berkaca ke penyelenggaraan pemilu mundur ya di tahun 2018 untuk pemilu 2019, masyarakat kita terasa terbelah dengan adanya dua pasangan capres waktu itu. Ada siapa aja Mbak Esti? Ingat nggak Pilpres 2019? Pasangan presidennya. Ada Bapak Jokowi Jokowi dengan dan Bapak eh Prabowo. Prabowo Nah, ya betul. pembuat konten hoax itu membelah pilihan masyarakat. Ya. Ada yang sangat senang dengan kubunya Pak Jokowi, ada yang sangat senang dengan kubunya Pak Prabowo, ada bahkan yang sangat memunculkan kebencian. Sehingga banyak istilah, kalau kita masih ingat kecebong, kampret, Iya. terus ada pembelahan lagi ketika berbasis kelompok agama, istilah kadrun itu kemudian membuat masyarakat kita terbelah, saling ejek, saling hina, saling puji untuk dukungan masing-masing. Jadi dampaknya baik fitnah, ujaran kebencian, hoax, ya membuat kita itu rawan terpecah belah sesuai dengan pilihan atau identitas afiliasi politiknya. Nah, kalau sudah terancam terpecah belah ini yang berbahaya karena terlalu cinta, terlalu sebel itu kan nggak baik ya. Iya. Itu bisa berpotensi mudah dihasut, mudah diarahkan, ya sehingga akal sehat kita menjadi kabur, menjadi uh, mudah diarahkan ketika solidaritas di dunia maya itu rawan untuk diarahkan menuju hal-hal buruk, ya mungkin perpecahan, konflik sosial bisa terjadi. Mungkin itu yang pertama. Berarti untuk dampak fitnah atau ujaran kebencian atau hoax ini memang sudah ada sebenarnya ya Pak. Nah, Iya, dari pemilu pilkada di 2018. 2018, 2019 ya. Ya, termasuk ke 2024 Sampai kemarin ya. ini Jadi ya pemilu kalau terakhir. saya baca ini data dari masyarakat anti fitnah Indonesia atau Mafindo ini cukup terkenal ya. Mereka adalah lembaga yang sering melakukan pengecekan terhadap kabar berita bohong ini. Mereka melakukan pendataan berita hoax ini terus meningkat, Mbak Estri. Oh, Jadi dari tahun 2018 sampai 2023 atau pemilu 2024 kemarin jumlahnya terus meningkat. Nah, presentasi hoax ini meningkat memasuki tahun politik ya seperti pemilu. Jadi ini yang sangat rawan ya. Ya dalam situasi tidak pemilu saja berita hoax kan sangat mudah dibuat, sangat mudah disebar apalagi ketika momentum kontestasi pemilu di mana kepentingan partai politik, kepentingan caleg, kepentingan misal calon-calon presiden gitu di situ sangat bertempur sehingga membuat berita yang bertujuan untuk merugikan pihak lain atau menguntungkan pihak sendiri itu sangat mudah. Ini Mafindo menemukan 997 berita hoax, 48,9% terkait politik. Lalu memasuki 2019 ini tadi di 2018 48,9%, lalu 2019 berita hoax meningkat menjadi 1.200 dari 997 atau hampir 1.000 meningkat menjadi 1.000 lebih. Nah itu jumlah yang sangat banyak dan pada tahun 2020 setahun kemudian ini ditemukan kembali meningkat menjadi 2.200. Peningkatan dalam satu tahun itu
hampir 1.000 signifikan ya. signifikan. Nah, ini kan menjadi sebuah tantangan baik kepada penyelenggara dalam hal ini khususnya Bawaslu ya, karena berkepentingan untuk menjadikan pemilih cerdas. Di antaranya ini hoax menjadi salah satu yang harus diperangi dan Betul, mengedukasi para pemilih ini menjadi sebuah harapan. betul Pak Hanan. Ya. Sahabat Bawaslu memang untuk hoax atau ujaran kebencian bahkan fitnah itu memang di tahun-tahun politik ya Pak Hanan itu Mm-mm. semakin meningkat dan prosentasenya pun peningkatannya sangat signifikan. Mm-mm. Nah, di sini memang tugas Bawaslu sebagai lembaga pengawas itu memang harus melakukan pengawasan ekstra ya Mm-mm. terhadap Betul. adanya hoax atau fitnah atau ujaran kebencian sendiri. Apalagi ya Pak Hanan kemarin di pemilu Pilkada 2024 karena sistemnya serentak Iya, ya iya. dalam 1 tahun 2024 itu memunculkan berbagai macam hoax ya Pak Hanan, baik dari pemilihan presiden, wakil Mm-mm. presiden, Mm-mm. kemudian dari legislatifnya Mm-mm. juga, kemudian ke calon-calon kepala daerah yang ada di tingkatan pilkada ya, baik itu gubernur, wakil gubernur, Mm-mm. atau wali kota, wakil wali kota, bupati atau Bupati. wakil bupati begitu. Memang dampak yang luar biasa juga hoax atau fitnah atau ujaran kebencian ini yang melalui jari-jari ya Mm-mm. para eh, orang-orang atau masyarakat yang tadi disebutkan oleh Pak Hanan itu sangat berbahaya sahabat Bawaslu dan memang harus pengawasan ekstra Mm-mm. yang dilakukan Bawaslu begitu. Dan ini Pak Hanan, karena dampaknya itu memang sangat merugikan ya Pak Hanan. Itu pastinya untuk fitnah atau ujaran kebencian itu ada ancaman hukuman atau Iya. ini bagaimana ya Pak Hanan secara hukum normatif, hukum positif itu bagaimana ancaman Iya. hukumannya, kemudian secara perspektif Islam itu hukumnya bagaimana? Karena Mm-mm. fitnah juga di Islam Iya, dilarang ya, dilarang. bagaikan memakan ini bangkai saudara Iya, sendiri ya Pak Hanan. iya. Ya, monggo Pak Hanan bisa dijelaskan ke Siap. Terima sahabat kasih, Bawaslu. Mbak Istri. Sahabat Bawaslu, ini pertanyaan yang bagus dan bisa menjadi edukasi kita semua ya, bahwa tadi hoax ini berbahaya. Nah, berbahaya mengintegrasi bangsa kita rawan pecah, rawan kita tercerai-berai. Nah, sekarang sebetulnya pemerintah juga mengantisipasi ya karena dampaknya yang tadi membahayakan sehingga melalui Undang-Undang ITE ini saya tadi baca dulu nih sebelum kesini Mbak Istri takut wah mau keliru ini eh, jadi pemirsa ini ada ancaman pidana ya. Oh, Jadi memang kita beda ya. memang harus menjaga betul kalau ada istilah mulutmu harimaumu sekarang apa Mbak? Jarimu Iya, harimau. jarimu Betul. harimaumu bahkan ya masih tetap mulutmu harimau kalau sekarang di konten-konten medsos ya Iya, betul. banyak sekali terjadi kegaduhan-kegaduhan hanya karena postingan-postingan yang mungkin minim etika, tidak mengedepankan adab perilakunya sehingga menjadi rujakan istilahnya. Kita yang terbaru hari ini misal ya kasus yang penerima LPDP yang ada di Betul. Inggris itu Iya. contoh bahwa hari ini mulutmu harimaumu ketika menggunakan medsos Media gitu ya dan sosial. menjadi bully atau rujakan netizen. Nah, kita harus berhati-hati. Ini menjadi momentum yang bagus sobat Bawaslu bahwa kita harus belajar mengendalikan diri nih. Mengendalikan diri karena sekarang begitu dengan mudah orang melakukan posting apapun kebaikan, keburukan, menjelekkan orang, memfitnah melalui medsos itu sangat mudah termasuk konteksnya ke dalam pemilu. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut ini ada ancaman pidananya, Mbak Ekstri Iya. melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. ITE. Pelaku bisa dijerat pasal 28 ayat 1 dengan ancaman denda 1 miliar meskipun hanya iseng. Nah, Hanya iseng, luar nah, biasa ya Pak iya, dendanya jadi ya. ada denda 1 miliar dan jika tidak mampu membayar kurungan penjara ini 6 tahun. Lama juga nih ya Pak Ya Hanan ya. lumayan lah eman-eman itu kalau sampai dihukum hanya karena postingan ya Iya. yang tadi hanya iseng apalagi kalau disengaja sekarang momentumnya sangat banyak ketika kita hari ini lihat orang seperti
menghasut ya, melihat ujaran kebencian di grup, di postingan-postingan itu rasanya, aduh, kita merasa ikut prihatin. Padahal ini ada sebuah ancaman jerat pidananya. Jadi di kesempatan ini mengajak sahabat Bawaslu semua, ayo jauhi perilaku menyebar Hoax ya, hoax ya, fitnah. hoax, fitnah, ujaran kebencian melalui platform digital. Iya, betul. Jadi kita gunakan internet secara bijak, dengan baik, menggunakan membuat konten untuk sebar kebaikan. Betul, Pak Apalagi Hanan. sekarang momentumnya bulan Ramadan, mungkin bisa Tuh, mengajak kebaikan ya, seperti hari ini Mbak Istri ngisi ceramah ini. Nah, ini postingan-postingan kebaikan bisa betul sih. berbanyak di bulan Ramadan. Nah, Iya. lalu pertanyaan selanjutnya dari sisi perspektif agama Iya, Islam itu ya. Kita ada pepatah, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. pembunuhan, Iya. atau tadi diumpamakan seperti kita memakan Sampai bangkai saudara saudaranya kita. sendiri. Itu ini kan berarti dalam Islam pun perilaku yang harus dijauhkan ini, menghibah, menyebarkan fitnah, terus membuat berita bohong, karena ya sebuah perilaku yang menimbulkan dosa, ya dosa akan menimbulkan siksa, sehingga bukan sebuah hal yang baik. Nah, dalam perspektif Islam, kita harus melakukan istilah tabayun atau cek dan recheck ketika kita mendengar ada sebuah kabar, kita Kita pastikan ya. dulu kebenarannya. Kabar, berita, informasi jangan langsung ditelan mentah-mentah. Jadi ada ancaman pidana, ancaman dengan dosa, dengan norma agama tadi, maka harus kita jauhi. Ya, Sobat Bawaslu, ternyata eh, ancaman hukuman di sebagai pelaku fitnah atau ujaran kebencian atau penyebar hoax itu memang sangat luar biasa. Dengan apa namanya, denda sampai 1 miliar, 1 miliar, kemudian kurungan 6 tahun. penjaranya sampai 6 6 tahun. tahun, kemudian di agama kita, agama Islam, eh, apalagi ini di momen bulan suci Ramadan ya, sahabat Bawaslu, perlu berhati-hati dalam penggunaan media sosial. Media sosial itu penting, tapi kita harus menjaga yang namanya mulutmu harimaumu dan jarimu harimaumu. Karena menurut Islam pun ini sangat merugikan ya, Pak Hanan, dan apa namanya, antara hukum positif dan hukum Islam itu sudah balance ya, Pak Hanan. Ada dosa-dosa yang berbahaya juga ini Betul. di Islam Ini ketika momennya membuat fitnah. pas disampaikan karena judul juga ngabuburit ya. Iya, Jadi kita menyentuh dengan ulasan norma agama. Jadi iya. Sobat Bawaslu perlu jauhi ini Jauhi fitnah, fitnah, hoax, hoax, atau ujaran ujaran kebencian. Lebih kebencian. baik posting yang baik-baik aja, Yang baik, yang prestasi, ya, motivasi. betul, prestasi, motivasi, ataupun edukasi. Yes, betul. Ya. Nah, ya, sahabat Bawaslu, narasumber kita juga sudah ini apa, sangat berpengalaman dalam pencegahan. Ini jadinya kita terkait pencegahan sendiri, Pak Hanan. Dalam upaya pencegahan terkait hoax atau ujaran kebencian atau fitnah ini, eh, sebagai penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu nih ya, Pak Hanan, dalam meminimalisir itu bagaimana, Pak Hanan? Oh iya, Iya, siap-siap. Ini bagus nih. Karena kita ngelihat tadi tren angka hoax terus meningkat iya, yang signifikan itu. signifikan, baik dalam tidak masa pemilu maupun masa pemilu, dan ini dikaitkan dengan peran Bawaslu dalam menantinya masa pemilu ini. Memang harus ikut melakukan edukasi ya, pendidikan kepada masyarakat, kepada publik, atau kepada pemilih. Yang jelas kalau hanya mengandalkan misal lembaga-lembaga pengecekan data ini kan eh, belum tuntas ini, karena hulu atau akar masalahnya ini belum juga teredukasi. Hulu dari penyebaran hoax ini adalah ya masyarakat itu sendiri, terus para orang-orang yang mempunyai kepentingan tertentu. Nah, untuk menanggulanginya menurut saya perlu ditingkatkan adalah literasi digital untuk masyarakat. Jadi peran Bawaslu, saya kira edukasi harus terus dilakukan, dengan nilai atau titik beratnya adalah kepada literasi digital. Bisa disampaikan misalnya adalah, misal saya tanya balik ke Mbak Istri,
Mbak Ekstri, apakah semua yang ada di internet yang kita lihat itu benar adanya? Apakah semua itu adalah sebuah fakta di internet? Belum Belum tentu. tentu. Apa yang kita lihat di internet belum tentu Belum semuanya tentu. adalah fakta atau belum tentu adalah semuanya benar. Nah, ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Peran Bawaslu bisa melakukan edukasi melalui literasi digital bahwa kita perlu sikap hati-hati, perlu bersikap skeptis dalam menerima, melihat, mencerna setiap informasi atau berita berkaitan dengan misalnya karena penyelenggara pemilu berkaitan dengan event pemilu. Karena apa? Ketika nanti tidak ada peningkatan literasi digital, kita kan eh, terutama bagi generasi-generasi hari ini kan kita banyak generasi pemilih kita generasi milenial ya, Generasi muda, Pak. generasi muda kan kayak umuran saya kan ini milenial, terus ke bawah Gen Z kan ini sebenarnya belum punya hak pilih ya. Nah, mereka kan adalah imigran digital ya, jadi sebelumnya belum mendapatkan perkembangan teknologi, terus sekarang gegap gembita langsung ada teknologi internet dan sebagainya. Ini ada istilah imigran digital. Nah, banyak yang sebetulnya belum teredukasi dengan baik. Mereka bisa menggunakan HP, mereka bisa menggunakan piranti elektronik canggih hari ini, tapi bagaimana mempunyai kesadaran atau sikap kritis atau kemudian tidak hanya sekedar menjadi pengguna, hanya penikmat tukang scroll. Terus kalau mungkin bulan puasa nih banyak misal kaum ibu-ibu mama lebih banyak belanjanya di mana misal di online. Nah, harapannya bisa lebih produktif, tidak hanya menjadi penikmat tapi bisa membuat tadi pesan, membuat konten bermanfaat. Nah, di sini peran Bawaslu bisa ikut masuk, meningkatkan literasi digital, edukasi, atau mungkin ada lomba membuat konten positif terkait kepemiluan. Nah, saya kira Bawaslu dengan mitra yang lain, ada lembaga penyelenggara pemilu, ada KPU, ada stakeholder kepemiluan yang lain, bisa bahu-membahu melakukan upaya meningkatkan literasi digital, pendidikan kepemiluan, pendidikan pengawasan pemilu, dengan menitik beratkan pesan literasi digital, mendidik masyarakat kita lebih melek internet. Melek bukan artian sekedar bisa menggunakan aja ya Mbak. Menggunakan. Mungkin kalau bisa menggunakan, bayi umur 2 tahun bisa menggunakan. HP. Orang tua, kakek-kakek, nenek kita mungkin bisa, tapi bagaimana mempunyai sikap hati-hati, sikap tadi bahwa apa yang kita lihat di internet belum tentu adalah sebuah kebenaran, ini yang harus ditanamkan. Misal jangan mudah cepat share informasi yang kira-kira kita seneng. Kan kalau ada informasi yang senang menjelek-jelekan pasangan politik tertentu, kita akan senang mudah nge-share. Syukurin nih, ini biar orang lain tahu lah. Sikap-sikap yang kayak gitu yang harus dijauhi. Kita harus sabar, tahan dulu. Jangan punya prinsip aku pengen jadi orang yang serba tahu, serba tahu dalam artian serba pertama nge-share. Jangan, tahan dulu, diendapkan informasinya, lihat sumber pembanding bener enggak, lihat kredibilitas pembuat informasinya sesuai atau tidak lah, baru setelah dipastikan aman, pastinya benar, ini bisa kita share. Sebagai contoh mungkin di grup keluarga ya Mbak Ekstri, jadi grup keluarga kadang menjadi grup yang penuh dinamika nih kalau saat pemilu. Karena di keluarga misal ada 10 anggota. 10 anggota, pilihan presidennya bisa A, bisa B, bisa C. Bapaknya mungkin ngerasa paling tua, paling senior nih di grup tersebut, nge-share berita yang dia seneng dengan pilihan politik tertentu lah. Sementara mungkin anaknya punya counter pilihan yang lain, punya counter, dia nge-share lah ke grup itu. Nah, bisa jadi karena terjadi percekcokan kecil, anak itu dikeluarkan dari grup. Nah, itu sebagai contoh hati-hati dinamika di masa pemilu itu dalam pemberitaan, dalam komunikasi berbasiskan digital itu tadi penuh dinamika. Ya, sahabat Bawaslu, ternyata upaya pencegahan pengalaman dari narasumber kita itu memang sangat luar biasa ya, terutama dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya buat Bawaslu, wabil khusus ini ya, Bawaslu Banyumas ya, akan lebih baik lagi dalam pengawasan untuk peningkatan literasinya ya Pak Hanan, karena ketika
literasi itu tidak di-upgrade ya Pak Hanan ya, apalagi dengan teknologi yang semakin canggih ya Pak Hanan, dan platform media sosial yang semakin beragam, yang mungkin di tahun 2018, 2019 belum adanya TikTok ya Pak Hanan, ataupun Iya, iya. Instagram ya, waktu itu ya belum se-booming Iya, yang belum selama sekarang sekarang. ya, 2024 kemarin pemilu pilkada kan sudah Iya, TikTok, Instagram, itu udah lebih apa ya, lebih eksis mm-mm. ya dibandingkan yang pemilu periode atau pilkada periode sebelum-sebelumnya ya Pak, Iya, tahun-tahun lalu yang sudah iya, berlalu. Dan memang literasi untuk eh, mengurangi ujaran kebencian atau hoax atau fitnah ini memang perlu ditingkatkan Sobat mm-mm. Bawaslu, dan eh, apalagi untuk menjelang di periode berikutnya ya Pak Hanan ya. Mm-mm. Itu pun pastinya generasi muda memang apa ya, lekat sama sekali, ini Mm-mm. lebih lebih lekat ya dengan media sosial ya. Mm-mm. Lebih katakanlah malah melebihi akrabnya mungkin dengan Mm. teman Mm-mm. sebaya mungkin tidak terlalu Mm. ya, malah lebih kalau anak sekarang anak muda kan lebih Iya, dekat familiar dengan dengan media medsos, sosial, iya gadget. dengan ini HP, laptop dan teknologi-teknologi terbaru lah ya Pak Hanan, Iya, betul. iPhone dan lain-lain. Nah, ini apa ya namanya, perlu adanya pesan ya Pak Hanan untuk masyarakat terutama yang ini anak-anak muda, Iya, iya. eh, pesan yang biasanya ini apa namanya, agar eh, dalam penggunaan media sosial itu tidak terjebak hoax Iya. atau fitnah atau ujaran kebencian begitu Pak Hanan. Karena mereka anak muda ini sangat rentan Pak Hanan dalam apa ya, penggunaan media sosial ya gitu. Mm-mm. Monggo Pak Hanan Oke. untuk disampaikan pesan kepada masyarakat terutama anak muda begitu Pak Hanan. Ya, makasih Mbak Astri. Jadi negara kita kan menghadapi bonus demografi ya di 2024, di mana nanti kita akan 100 tahun, di mana ketika bicara bonus demografi ini jumlah penduduk usia produktif ini seperti seusia-usia kita, seusia teman-teman mahasiswa ini jumlahnya lagi banyak-banyaknya. Dan ini menjadi sebuah keniscayaan harapan ketika jumlah eh, Generasi muda. generasi muda kita yang besar ini harus bisa menghasilkan sebuah karya-karya produktif, termasuk pemilu mendatang 2029 ini jumlah pemilih pemula, jumlah pemilih kelompok milenial, terus generasi Z, artinya banyak pemilih muda kita mendominasi jumlah daftar pemilih. Ini menjadi sebuah keniscayaan ini, karena tadi kita melihat bahwa hoax di masa pemilu ini kok trennya meningkat terus. Berarti tantangan di pemilu yang akan datang 2029 kiranya masih sama terkait dengan potensi penyebarluasan informasi fitnah, ujaran kebencian maupun berita bohong akan meningkat. Nah, karena kebetulan jumlah pemilih kita banyak yang anak muda Mbak, jadi ini sekaligus menjadikan keniscayaan atau tantangan juga agar tadi bisa teredukasi dengan baik. Saya yakin anak-anak muda kita hari ini sudah mahir, sudah lihai bagaimana mereka menggunakan HP dengan baik. Nah, tadi yang perlu kita tanamkan adalah soal literasi digital, baik soal etika, soal adab, terus kemampuan untuk membuat sesuatu yang produktif, lalu integritas diri ketika menggunakan HP. Kita akan mulai misal etika atau adab. Jadi etika atau adab bermedsos barangkali perlu kita selalu ingatkan ya. Banyak dari kita ketika kita bertemu misal malah lebih asik kadang HP-an sendiri ada Iya depan, betul. atau ketika ada orang tua malah misal di rumah masih banyak orang anak-anak kita misal menggunakan HP-nya, HP. atau bahkan eh, HP yang dipassword anak orang tua tidak mengetahui, atau yang kurangnya pengawasan. Nah, etika adab berinternet ini menggunakan medsos ini menjadi harapan harus terus didengungkan. Itu pesan pertama. Lalu yang kedua adalah soal produktif, bagaimana menggunakan
HP untuk hal yang produktif. Ini kan semacam pisau bermata dua ya. Teknologi itu bisa membuat kebaikan, teknologi juga bisa membawa untuk hal-hal yang negatif. Nah, itu harus diseimbangkan. Apalagi tadi harapannya tidak hanya sekedar penikmat pengguna, tapi bagaimana bisa menggunakan teknologi yang ada ini secara produktif. Sekarang misal banyak peluang, bahkan tadi dengan menggunakan Canva kita bisa aplikasi desain gratis ini kita bisa membuat banyak kreativitas atau bisa mencari pendapatan tambahan melalui media online, lapak-lapak jual beli atau yang affiliate. Itu bisa menjadi sebuah harapan, menjadi tantangan bahwa di sisi produktivitas anak-anak muda kita ke depan bisa untuk didorong, tidak hanya sekedar penikmat semata. Lalu yang tiga, bagaimana sikap kritis harus ditumbuhkan. Sikap kritis ini adalah tadi bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita cerna, apa yang kita terima di internet itu tidak semuanya adalah sebagai sebuah kebenaran yang mutlak atau hakiki. Jadi jangan mudah percaya dengan apa yang kita lihat di genggaman kita, di layar komputer kita, HP. Nah, itu yang ketika lalu selanjutnya ini bagaimana kita upaya bersama-sama menjaga tadi sikap diri kita agar tidak mudah percaya, cek kebenaran berita informasi, sharing setelah yakin bahwa itu benar. Jadi jangan mudah ingin menjadi orang yang cepat memberikan informasi share tanpa kita ketahui kebenaran informasinya. Dan tantangan penyelenggaraan pemilu ke depan di era digital, demokrasi di era digital, salah satu poinnya saya kira itu Mbak, di mana kita bisa melakukan edukasi politik juga lebih mudah, tapi pada satu sisi kampanye hitam, terus propaganda negatif, lalu ujaran kebencian juga bisa seiring sejalan ada di media sosial. Nah, ini peran Bawaslu diantaranya menjadi sebuah harapan, tantangan ke depan bisa memperkuat turut dalam kegiatan literasi digital untuk mengedukasi pemilih-pemilih kita mendatang. Kurang lebih itu, Mbak Astrid. Oke, terima kasih Bapak Hanan yang sudah sangat menjelaskan ini ya, Sobat Bawaslu di luar Semoga sana. mudeng apa yang saya omong tadi apa baik. Insya Allah apa ya namanya, dari penjelasan dari narasumber kita yaitu Bapak Hanan Wiyoko, SIP MIKOM, sekiranya bagi sahabat Bawaslu di luar sana itu sangat-sangat berguna, sangat-sangat membantu, bahwa memang tugas Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu ya Pak Hanan itu memang harus ekstra, terutama dalam menghadapi banyaknya hoax atau ujaran kebencian atau fitnah. Dan untuk periode pemilu dan pilkada berikutnya itu memang ancaman adanya hoax dan ujaran kebencian ini memang bisa meningkat loh. Dari tahun 2018 saja sampai 2024 sangat signifikan peningkatannya sahabat Bawaslu. Dan sebagai sahabat Bawaslu di luar sana mungkin lebih tadi sudah dijelaskan oleh narasumber, selalu upgrade literasi digital, lebih bijak dalam penggunaan digital. Kemudian platform digital itu digunakan sebagai sarana produktif dan edukatif ya Pak narasumber, Pak Hanan. Nah, sahabat Bawaslu, acara podcast Bawor edisi Ngabuburit Pengawasan tidak terasa ini Pak. Buka puasa ini. Iya Pak Hanan, hampir ini buka. Sudah hampir berbuka, sebentar lagi azan maghrib ya Pak Hanan. Dan ini sahabat Bawaslu, kita mengucapkan terima kasih kepada narasumber pada sore hari ini, Pak Hanan Wiyoko SIP MIKOM, yang disebut Pak dosen ini panggilnya ya Pak. Terima kasih atas ilmu yang sudah disampaikan, semoga bermanfaat untuk sahabat Bawaslu di luar sana, Pak Hanan. Nah, tentunya sahabat Bawaslu jangan lupa selalu nonton podcastnya
Power ini, podcast Power Power. edisi Ngabuburit Pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyumas yang akan yang live ya memang ya, yang live di YouTube-nya Bawaslu Kabupaten Banyumas. Dan sahabat di luar sana mohon ini apa namanya untuk selalu like, komen dan ini Share. subscribe, share juga YouTube Bawaslu Kabupaten Banyumas untuk selalu update di podcast Power edisi Ngabuburit Pengawasan. Terima kasih Pak Hanan. Mbak Sri. Sahabat Bawaslu, saya Eksti Rumiati sebagai host pada sore hari ini. Mohon undur diri jika banyak tutur kata saya yang tidak berkenan. Untuk sahabat Bawaslu, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Hanan. Yeay.